Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya ingin sharing mengenai analisa XUSD untuk hari ini ya. Untuk hari Selasa tanggal 23. Oke, sebelum saya share analisa, saya ingin sedikit sharing mengenai setup ICT yang suka muncul selain SMC. Jadi saya juga pakai ICT ya. Nah, di sini kita lihat nih. ICT yang saya pakai itu seperti ini. Breaker block ya, breaker block gini, ada dua, mitigation block dan breaker block. Jadi mitigation block itu kayak gini, kalau breaker kan kayak gini ya, breaker kan kayak gini. Nah, kalau mitigation block itu kayak gini, dia gagal swing atas, gagal swing, dan di sini ada outer block, di sini ada outer block yang dipecah. Nah, di sini nih ada outer block bullish yang dipecah. Nah, ini mitigation block. Sebentar. Nah, kalau di sini ada breaker block ya. Outer block bullish yang dipecah. Cuman beda bentuk. Kalau ini breaker block, yang ini mitigation block ya. Kalau ini kan ada kayak gini nih. Break high, break low. Kalau dia yang di sini enggak. Dia cuma kayak gini doang. Nah, di sini ada outer block yang harusnya di respect, tapi dia malah dipecah. Ini saya ganti warna biru. Saya sharing sedikit karena semalam muncul breaker block di XAUSD atau mitigation block. Ntar kita cek. Nah, oke. Nah, ini mitigation block, yang ini breaker block. Nah, di sini kita lihat nih semalam di sini nih. Nah, di sini nih ya. Nah, di sini nih. Tadi malam saya limit di situ. Nah, kalau kayak gini kita lihat nih. Kalau di M30, nah ya, dia kan gagal swing ya. Gagal swing, gagal ngebreak atas ini. Nah, ini mitigation block. Ya, mitigation block. Saya limit di sini nih. Saya limit di sini nih di 2402. Nah, ini 2402 ini kelihatannya kalau di MT4 ya. Gagal swing atas dan dia ngebreak bawah. Nah, ini mitigation block. SL-nya di sini 2409. Lumayan jauh SL-nya, targetnya 2490. Nah, sekarang kita lihat nih. Breaker block itu harusnya di sini ya entry-annya ya. Pas low ini diambil ya. Harusnya kena sih. Saya naruhnya di atas dikit gitu ya, pas di bullish OB yang dipecah gitu. Biar SL agak jauh di sini nih. Saya naruh di sini 2402. Nah, di sini nih 2402. Pas di OB yang dipecah, tapi dia cuma sampai sini doang nih naiknya. Lalu turun. TP di 2490. Gagal dapat 100 pips. Gagal. Nah, ini contoh setup mitigation block ya, ICT. Oke. Nah, ini pengetahuan ya. Bisa diingat-ingat atau di backtest. Oke, sekarang saya akan analisa XUSD untuk hari ini. Kita akan masuk ke daily dulu ya. Oke, di daily ya. Di daily kan di sini ada breakout structure ya. Oke, ini breakout structure. Nah, kalau kita ukur dari sini ke sini, high sekarang ini zonanya di premium ya. Itu kenapa kemarin saya fokus nyari sell di premium zona, dan ini juga muncul di akan menuju ke diskon. Nah, jadi planning saya itu nyari sell di sini. Di sini semalam. Tapi ternyata dia di sini muncul mitigation block. Jadi saya sell limit semalam di sini. Ternyata dia nggak kejemput. Oke, kemudian untuk hari ini saya akan cari peluang di sesi New York ya. Di sesi New York saya nggak tahu apakah sesi Asia akan turun, apakah London akan turun. Saya fokus sesi New York malam ya. Kalau malam dia ke 062 aja, saya cari buy. Nah, pokoknya di daily area optimal trade entry adalah area untuk mencari buy. Optimal trade entry. Sekarang ini masih di premium di atas 0,5. Tapi kalau seandainya di sini muncul konfirmasi buy, saya akan cari buy menuju ke sini, ke fair value gap. Nah, ke sini. Di sini ada zona yang disebut zona BPR atau inversion di sini. Jadi di sini juga bagus untuk kita sell menuju ke bawah. Ya, tergantung di sini ya.
Ya, kalau sekarang sih di strukturnya di H4. Nah, ini semalam itu hampir terjadi cok di sini nih, hampir terjadi cok. Di sini di H4 dia gagal bikin single candle order block. Kalau misalkan candle biru ini break di atas shadow ini jadi body, mungkin saya akan cari buy. Tapi sekarang kayaknya rawan kalau cari buy. Kalau di 1 jam, nah dia masih respect area sini breaker. Takutnya dia turun lagi, takutnya ya. Takutnya. Nah, kalau di M15 ini supply ya. Supply M15. Di sini kita lihat nih. Ini supply M15. Internal struktur. Ini ya, yang di sini. Ini break of structure. Supply M5 dan M15 ya. Break of structure. Di sini ada pullback-nya. Oke. Nah, ya kelihatan pullback-nya juga di sini jelas, ini inducement-nya. Inducement. Di sini high valid-nya. Di sini low valid-nya. Ini low valid-nya. Di sini inducement setelah break of structure. Nah, ini inducement. Nah, sekarang price di supply M15 ya. Nah, kalau misalkan ini nanti di break ya, dia akan jadi cok ya. Ini supply ini kalau dia di break dia akan jadi cok. Supply calon cok ya. Ini calon cok. Calon cok. Oke. Nah, kalau misalkan ini nanti di break ya, di break gitu ya. Saya akan buy limit ya. Misalkan dia break sampai sini dan dia koreksi. Sebentar, misalkan dia break supply seperti ini dan dia koreksi. Nah, saya akan pasang limit order di area optimal trade entry di sini. Untuk menuju kemana? Menuju ke sini. Kalau di daily menuju ke sini, EVG ini yang hijau ini. Nah ya, di M15 tadi. Nah, ini juga termasuk supply M5. Supply M5. Ini sama ya, inducementnya sama, posisi inducementnya juga ini sama, bosnya juga sama. Nah, ini supply M5. Nah ya, nanti kalau seandainya ini di break ya, jadi cok, kita langsung aja nih buy limit nih. Langsung setting Fibonacci ya. Tapi saya nggak bilang ini win rate-nya gede, karena apa? Karena di zona premium ya. Di zona premium biasanya dia win rate-nya nggak besar. Ya, misalkan dia break naik sampai sini, terus dia turun. Nah, kita cari buy di sini. Nah, ya, misalkan dia jadi change of character ya, misalkan. Tapi kalau tidak cok, ya jangan. Ya, ini kan zonanya di premium daily ya, premium daily H4 premium. Jadi, meskipun ini cok bullish, jangan terlalu pede ya. Kecuali kalau misalkan dia di sini nih coknya nih. Di sini sebentar. Di sini misalkan di area OTE ini. Nah, ini saya berani nih pasang lot gede. Misalkan dia muncul cok di sini di M15. Nah, itu saya berani pasang lot gede. Karena di diskon, biasanya kalau di diskon gede win rate-nya, tapi kalau di premium saya nggak berani. Karena meskipun konfirmasi itu nggak semua konfirmasi itu work ya. Minggu kemarin konfirmasi M5 dan M15 nggak ada yang gagal sama sekali, semuanya profit. Saya nggak tahu nih kalau misalkan ini di break apa ini akan profit atau enggak, saya nggak tahu. Tetap gunakan MM dan risk management. Oke. Nanti di CC London saya akan update lagi analisanya. Kalau misalkan ini terjadi cok, kita limit di mana ya. Oke. Kalau misalkan ini break nih ya, cok. Nah, saya pengen buy limit di sini, Bang. Di area optimal trade entry, tapi SL kejauhan, Bang. 70 pip, 80 pip. Gimana, Bang? Tinggal kesini, ketika sampai nyampe sini, pindah ke lower time frame M1 ya, cari konfirmasi di M1. Kalau di M1 dia muncul konfirmasi buy, nah kita cari ya, cari posisi entry di M1-nya, di demand M1-nya. SL tipis, nggak selebar SL di M15 ya, seperti itu. Nah, misalkan ini tidak terjadi chop dan turun terus gimana, Bang? Ya udah tungguin aja gitu, nyampe ke diskon, atau kalau misalkan di sini muncul setup breaker block, kita masuk di sini untuk sell. Nah, gitu aja sih.
Nanti saya akan update analisanya di sesi London, apakah dia akan ada apa tanda-tanda kenaikan atau penurunan. Ntar saya akan update ya di sesi London. Untuk sesi Asia saya nggak trade ya, saya nggak suka trade di sesi Asia, jujur aja. Sesi Asia terlalu slow, seperti liquidity, memakan liquidity. Saya tidak suka dengan sesi Asia. Oke. Nih ya, zonanya di premium ya, zonanya ya. A4 ini premium juga. Premium diskon pokoknya. Kita perlu memarking PD array. Ya. Tuh, di atas 0,5. Dia turun sampai 0,5 ya semalam ya. 2383. Nah, apakah dia akan koreksi ke atas untuk naik turun lebih jauh lagi? Saya nggak tahu. Apakah dia justru turun dulu ke OTE lalu cari buy ya. Pokoknya kalau dia naik ke atas sana kita cari sell. Menuju ke di sini area optimal trade entry. Optimal trade entry. Tapi kalau misalkan nanti malam Asia London dia turun terus ya, kita cari buy di sesi New York ya. Asia turun, London turun, New York reversal. Ya. Gitu aja sih ya. Untuk sekarang saya nggak entry dulu ya karena belum ada tanda-tanda ya untuk entryan. Oke. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.